banyak lari ke depan. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan ragu untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Soleh. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang mengelas, dasar-dasar teknik mengelas bagi para pemula. Di sini teknik ada beberapa macam gerakan. Di antaranya ada gerakan tarikan. Ini di pelat buat belajar, ini udah saya tandain, saya garis. Ini tadi yang pertama tumpang tindih. Jadi kita melakukannya dengan cara mematikan sebentar, terus kita timpa lagi, mati lagi, timpa lagi, mati lagi, timpa lagi. Ini namanya teknik tumpang tindih. Dan yang kedua yaitu teknik tarikan. Jadi kita hanya menarik kawat las sesuai benda kerja yang mau kita las. Jadi nggak ada goyangan, jadi sekali nyala habis kawat tinggal ditarik. Cuman dalam sistem ini kita harus memperhatikan cairannya, jangan sampai tebal tipis ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu teknik zigzag, yaitu kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dan yang keempat, ini yang keempat yang biasanya sering para welder gunakan, yaitu seperti huruf C, kalau enggak bulan sabit ya, setengah lingkaran gitulah. Terus yang kelima, ini yang kelima sering juga digunakan para welder buat mengcapping atau akhir daripada lasan, ibaratnya las terakhir gitu setelah road face, filler, dan di capping. Ini biasanya para welder menggunakan teknik membulat, jadi hasilnya lebih gede teman-teman. Kesempatan kali ini saya memakai kawat RD 260 dengan besar 3,2 mili. Ini kawatnya teman-teman, 3,2 mili, panjang 350 mili. Ada juga yang 2,6, 4 mili, ada juga yang 2 mili. Cuman pada kesempatan kali ini saya menggunakan kawat 3,2 biar kelihatan lebih besar dikit, dan gerakan juga ntar bisa kelihatan juga. Ya teman-teman, ini pelatnya udah saya jepit. Dan dengan kawat 3,2 mili ini saya menggunakan trafo merek Redbo ini. Redbo saya menggunakan ampere 118. Nah, ini trafonya udah pernah diservis. Jadi yang tadinya hanya sekitar 80, 90, ini nggak tahu jadi ininya naik angkanya. Jadi teman-teman harus mengetahui sistem dari kinerja trafolas, karena berbagai macam merek beda-beda juga ininya kinerjanya dan ampernya. Jadi teman-teman kalau mau mengelas harus mengecek trafonya dulu, pakai ampere berapa gitu. Ya sebenarnya kalau cara trafo normal 3,2 mili ini 80 ampere ini udah matang ini teman-teman, udah bagus. Tinggal tergantung dari benda kerja yang mau kita las. Teman-teman, kita praktekin
teknik yang pertama ini yang tumpang tindih. Ntar sambil praktek, ntar ada keterangan-keterangan yang bisa kita jabarkan. Let's go. Kita main kembang api teman-teman. Ini dulu saya sebelum tahu kawat las ini dikira kembang api teman-teman. Saya bakar pakai korek gak nyala-nyala sampai capek. Ya teman-teman, sebelum kita mengelas sudut daripada elektroda terhadap benda kerja ini sekitar 30 sampai 40 derajat. 30 ya sekitar seginilah, atau 40. Kalau 45 bisa juga, cuman tergantung benda kerjanya juga teman-teman. Kalau posisi normal ini cukup dengan 30 derajat sampai 40 derajat ya teman-teman ya. Ntar kalau buat belajar tuh sekitar segitu. Dan jangan lupa diperhatikan semburan apinya, semburan api. Dan ntar pada waktu busur udah menyala, teman-teman harus teliti antara membedakan cairan logam dan cairan flak. Jangan sampai salah, karena takutnya dikiranya udah ketutup, ternyata baru ketutup tailas, belum ketutup cairan logam. Jadi giliran kita buang tainya, ininya yang mau kita alas masih bolong teman-teman. Itu bikin kurang bagus. Ayo kita nyalain teknik tumpang tindih. Teman-teman, ini namanya teknik tumpang tindih. Jadi mematikan elektroda sekejap atau sebentar, beberapa detik lah, sampai cairan yang pertama rada beku baru ditimpa lagi. Ini biasanya buat teknik ini sering dipakai para tukang teralis, karena benda-benda tipis nih rawan jebol. Jadi menggunakan teknik tumpang tindih. Dan kawatnya juga nggak boleh terlalu gede kalau ibaratnya pelatnya tipis teman-teman. Teknik tumpang tindih. Nah, kita sambung lagi, panjangin aja biar lebih kelihatan nih. Jangan lupa teman-teman bedain cairan logam, cairan flak atau cairan, jadi biar ketebalannya sama, ketebalan sama, angka kanan kirinya sama. Oke, ini tainya ngangkat sendiri teman-teman. Ini kalau kawat RD, kalau ininya lurus rata, dia ngangkat sendiri tainya kalau ampernya pas. Nah, ini teknik tumpang tindih. Jadi jangan lupa kawat menyesuaikan benda kerja, karena ini buat pembelajaran aja. Dan pada kesempatan ini cuman ada kawat 3,2, makanya saya pakai kawat 3,2 mili teman-teman. Nih kita lanjut ke teknik tarik. Tarik tuh lagi tarik dulu teman-teman, sesuai benda kerja yang kita kelas dan ditahan
sesuai ketebalan yang diperlukan. Jadi jangan langsung ditarik full thread, jangan teman-teman, ada ditahan. Jadi biar cairan logamnya rada numpuk. Tuh rada miring dari garis teman-teman, nggak kelihatan garisnya. Nggak apa-apa lah. Tuh. Ya, tinggal ditarik lurus thread gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kita melakukan gerakan zigzag. Gerakan zigzag ini gerakan yang familiar teman-teman di kalangan para welder, buat ngalas-ngalas tangki, ngalas-ngalas pipa, pipa gas, pipa-pipa yang bertekanan teman-teman. Cuman kawatnya beda teman-teman, pakai LB52O teman-teman, buat ngalas-ngalas yang bertekanan atau terdapat beban. Ntar kapan-kapan kita bahas teman-teman. Jadi jangan lupa klik subscribe, like and comment. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar ntar dapat notifikasi video-video terbaru dari Bang Soleh tentang teknik-teknik pengelasan las listrik. Untuk teknik yang selanjutnya antara 1G, 2G, 3G, dan posisi-posisi seperti horizontal, vertikal, miring. Ayo kita lanjut gerakan zigzag. Teman-teman biasanya kalau baru belajar itu pakai hitungan aja teman-teman, karena di pinggir berhenti sejenak atau lebih lama daripada di tengah. Di tengah cuma buat lewat aja, jadi biar di pinggirnya nggak ada undercut. Kalau dihitung 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu teman-teman. Jadi 2 bergerak di tengah, 2 di pinggir. Oke. Teman-teman, tainya ngangkat lagi nih. Jadi sifat dari kawat RB, RD itu sama. Kalau cairannya rata, tainya ngangkat sendiri teman-teman. Tuh. Ini teknik yang familiar banget ini di kalangan para welder teman-teman, buat capping, buat filler atau pengisian. Ntar semuanya akan kita kupas teman-teman di video-video selanjutnya teman-teman. Langsung aja. Oh, kawatnya udah pendek teman-teman, nanti yang panjang. Teknik yang keempat ya, ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran juga sering digunakan para welder untuk mengcapping. Kalau filler kebanyakan pakai yang zigzag kanan kiri teman-teman. Kalau yang setengah lingkaran atau lingkaran ini kebanyakan para welder menggunakan di bagian capping atau terakhir dari pengelasan, istilahnya las akhir gitulah, penutupan. Ayo teman-teman, teknik setengah lingkaran.
tidak terlalu gede teman-teman. Kalau digoyang sedikit takutnya kelihatan gerakannya ya teman-teman. Kalau digoyang lebih lebar jadi itu teman-teman, karena ini biasanya digunakan untuk mengcasing atau mengakhiri lasan setelah filler atau pengisian. Ini biasanya buat plat-plat tebel ya, kami butuh filler. Filler itu setelah putih atau tembusan filler baru casing. Tuh gede kan teman-teman jadinya. Tuh, wih, kayak permen teman-teman. Merah. Oh, halus kan? Yang penting nih cairan logam sama tailas ini yang saya ketrik itu harus dibedain teman-teman. Jadi biar ntar kita bisa mengatur cairan logamnya biar rata, lurus, enggak tebal tipis teman-teman. Teknik yang kelima, lingkaran, membuat lingkaran. Membuat lingkaran sesuai benda kerja yang kita kerjakan teman-teman. Biasanya kalau kayak teknik kayak gini nih, alat yang tebel kita pastinya dikasih bevel, jadi biar lasu-lasan sampai ke dalam. Jangan lupa perhatikan cairan logamnya teman-teman dan cairan pelatnya. Jadi sudut dari elektroda ini berfungsi untuk mendorong cairan pelat agar tidak lari ke depan. Jadi kalau ke depan ketutup cairan pelat rawan propot teman-teman, rawan bocor. Ulet. Oke. Tuh, rata teman-teman. Jadi kita kontrol cairan logamnya biar tingginya sama, rata. Jadi jangan sampai ketipu dengan cairan plaknya ini teman-teman. Ini harus dibedain. Biasanya cairan plak beda sama cairan logam. Biasanya cairan logam ini lebih jernih daripada cairan plaknya ini. Kalau plaknya biasanya rada budak dan gelembung-gelembung kayak gitu teman-teman. Kalau cairan logamnya itu bening padat, biasanya berada deket sama semburan elektroda. Jadi teman-teman harus teliti, harus memahami. Nah, ini teknik buat teknik dasar buat para pemula kelas listrik. Ini kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gerakan teman-teman. Cuman 5 gerakan ini bisa kita kombinasikan tergantung benda kerja yang mau kita kerjakan. Nah, pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment teman-teman, dan nyalain tombol lonceng. Jadi ntar teman-teman mengetahui semuanya antara kombinasi yang 1, 2, 3 sama posisi-posisi benda kerjanya teman-teman, vertikal, horizontal, undercut, apa itu namanya ya. Hai.
Fokus bos. Overhead lupa, istilahnya lupa. Undercut ini yang cacat di bagian pinggir nih, undercut teman-teman. Maaf teman-teman, lupa. Bukannya lupa, di pikiran ada, cuman ucapannya salah. Ini teman-teman harus benar-benar memperhatikan cairan logam. Jadi jangan sampai salah. Taunya kita ngelas rapet dan dibuang tainya bolong teman-teman. Banyak hal-hal yang seperti itu. Ya kapan kita tampil lagi, cuman kurang puas teman-teman. Apalagi kalau kita mengelas sesuai standar Pertamina, itu biasanya hasil las-lasannya di ekstra teman-teman. Kalau terdapat hal seperti itu pasti gagal teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam suatu pengelasan. Pokoknya ini teknik-teknik dasar untuk las listrik. Ya masih banyak lagi teknik-teknik yang lain yang ibaratnya kombinasi-kombinasi dari kelima teknik ini teman-teman. Nih teman-teman. Jadi dalam pengelasan teman-teman harus benar-benar sesuai ampernya dengan kawat yang digunakan, benda kerja yang mau kita kerjakan. Biasanya kawat las menyesuaikan benda kerja yang mau kita kerjakan teman-teman, dan ampere mengikuti kawat las yang kita gunakan. Semakin tipis benda kerja yang kita kerjakan, semakin kecil kawat yang kita gunakan, dan semakin kecil juga ampere yang kita gunakan. Dan satu lagi teman-teman dalam melakukan pengelasan itu harus benar-benar posisi yang enak, nyaman. Jangan sampai ampernya kebesaran atau ampernya kekecilan, teman-teman main hajar terus. Ini jangan sampai teman-teman. Berhentilah sekejap, berhenti sejenak, atur ampernya sesuai yang kita kuasai atau kita mampu. Karena biasanya para welder satu dengan yang lain itu beda-beda karakternya teman-teman. Ada yang menyukai ampere gede, ada yang menyukai ampere kecil. Ini beda-beda teman-teman, tergantung selera. Intinya di atas ampere kematangan kawat las. Nggak mungkin kalau di bawah ampere kematangan kawat las teman-teman. Ntar lasanya nggak mateng atau nggak nempel tapi bolong-bolong teman-teman. Ya, jadi karakter para welder ini beda-beda teman-teman, tergantung selera, dan teknik goyangan juga beda-beda teman-teman, tergantung selera sama benda kerja yang kita kerjakan. Nih teman-teman, ada 5 teknik buat para welder pemula, teknik dasar pengelasan las listrik. Dan ntar pada video selanjutnya atau video-video berikutnya ntar kita kupas lagi antara sambungan bevel yang pakai pelat tebel, kan harus di bevel tuh biar las-lasannya masuk teman-teman. Ntar ada juga buat tembusan, dimana caranya bikin tembusan biar bagus, biar lurus, maksudnya nggak ada celah seperti kekurangan cairan teman-teman. Itu ada tekniknya tersendiri teman-teman. Dan ntar posisi-posisi vertikal, horizontal, overhead, dan kita akan bahas semuanya teman-teman satu demi satu. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment, dan jangan lupa bila
video ini bermanfaat bagi Anda, saudara, kerabat, jangan lupa untuk meng-share-nya atau membagikannya ke teman-teman, kerabat, saudara yang pengen belajar las listrik bersama Bang Soleh. Bila teman-teman ada pertanyaan atau keluhan tentang pengelasan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kalau emang saya bisa, ini akan saya jawab. Dan insya Allah mari kita belajar bersama-sama lah. Dalam hal ini juga saya masih tahap belajar, teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar sesuatu hal yang positif. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.